oleh kepolisian adalah menjadi kebenaran, tapi ternyata di belakang itu ada agenda-agenda setting yang kemudian dilakukan. Wah, ini kan pada akhirnya selain kita tidak bisa mencari keadilan karena keadilan dibeli di negara kita, di satu sisi kita juga tidak bisa menemukan kebenaran karena kebenaran diatur oleh kepolisian. Maka seharusnya dari berbagai macam kasus-kasus peristiwa ini, Bapak Prabowo sudah bisa melihat apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki institusi kepolisian. Jangan Hai korban ghosting, kita pasti pernah mendengar berbagai macam kalimat-kalimat indah yang akhirnya ternyata mengecewakan ketika tidak sesuai dengan kenyataan. Bilangnya begini, maunya begitu, gak sinkron gitu. Biasanya kalau dalam bahasa-bahasa orang-orang yang akhirnya menjalani berbagai macam hubungan demikian, namanya biasanya toksik. Tapi ketoksikan ini bukan tentang hubungan aku dan dia, tapi lebih kepada hubungan antara pihak kepolisian dan masyarakat. Ada semacam tugas-tugas aparatur negara yang akhirnya toksik nih, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan dari berbagai macam kasus-kasus peristiwa masa lalu, kita pasti mengenal dan pernah teringat dengan satu kalimat bahwa percuma lapor polisi. Itu sempat viral di mana-mana dan sempat dibicarakan oleh seluruh masyarakat, dan ada berbagai macam komentar-komentar dari netizen yang akhirnya membenarkan dan memvalidasi hashtag tagar percuma lapor polisi tersebut dulu pada tahun 2021. Dan itu banyak kemudian ramai. Akhirnya satu persatu netizen yang kemudian pernah merasakan hal demikian juga menyampaikan di kolom komentar bahwa ada berbagai macam hal yang kemudian akhirnya ketika dilaporkan kepada polisi malah tidak ada tindak lanjut, ketika dilaporkan ke polisi malah kasusnya selesai. Ini kan akhirnya repot gitu kan, ketika kemudian akhirnya semua peristiwa-peristiwa, persoalan-persoalan, permasalahan-permasalahan yang harusnya dapat diselesaikan oleh aparatur kepolisian, tapi malah menjadi salah satu ajang untuk menyelesaikan kasus dengan cara-cara tidak baik. Jadi kalau ada yang kemudian kita mencari keadilan, nggak bisa katanya, keadilan itu dibeli. Sehingga kemudian akhirnya terjadi kesepakatan bagaimana kemudian kasus-kasus ini akan diungkap atau tidak. Nah, hal-hal demikian yang kemudian akhirnya menjadi ketoksikan yang kemudian ada dalam satu lembaga yang namanya institusi kepolisian atau institusi Polri ini. Dan hari ini kita juga sedang ramai dengan berbagai macam isu tentang partai coklat misalnya. Dan kita juga sedang ramai dengan berbagai macam isu semacam penembakan di Semarang misalnya. Harusnya ini dapat dimanfaatkan sebagai momentum puncak dari segala macam persoalan sehingga terjadi konstruksi lebih baik, rekonstruksi institusi kepolisian untuk kemudian akhirnya mencapai tugas-tugas yang seharusnya dapat mereka lakukan. Bukan pada akhirnya kembali lagi kepada satu kepentingan tertentu untuk menjaga hal-hal lain atau menjaga nama baik di institusi kepolisian ini. Jadi kalau kita pernah mendengar ketika kemudian ada ramai macam hal-hal terkait dengan pelecehan seksual yang kemudian terjadi di kampus-kampus, kemudian ada berbagai macam narasi-narasi sehingga akhirnya nanti ini menyemarkan nama baik ketika kemudian diungkit gitu kan. Lah, institusi kepolisian itu juga berbagai macam persoalan terjadi di dalamnya. Tapi kalau hari ini semua persoalan itu tidak dilihat dan semua persoalan itu seolah-olah kita menutup mata terkait berbagai macam hal ini, maka kita juga sama sedang menjaga nama baik kepolisian, tapi pada akhirnya ya kita sendiri yang kemudian akan merusak berbagai macam tatanan kenegaraan ini. Sebenarnya negara ini masih baik-baik saja karena mungkin dapat rahmat. Dan kita kan melihat bagaimana kemudian kasus partai coklat. Ini kan kasus yang kemudian ada, peristiwanya ada, kejadiannya ada, tapi buktinya gak ada. Sehingga dalam proses pengadilan itu gak bisa dibuktikan. Tapi dalam satu posisi kenyataannya ada, dan semua politisi mengakui itu. Bahwa memang gampang saja untuk kemudian penguasa melakukan tindakan-tindakan demikian untuk politik elektoral tertentu. Sah-sah saja gitu. Dan itu semuanya merasakan dan semuanya mengatakan bahwa itu adalah kebenaran. Tapi untuk kemudian hanya dibuktikan nggak bisa gitu. Sehingga berbagai macam orang yang akhirnya memiliki kepentingan-kepentingan dengan hal itu selalu menutup dirinya dan membentengi semua kalimat itu dengan ya mana silahkan buktikan lah. Hal ini yang kemudian akhirnya menjadi masalah terus kalau tidak diperbaiki dan kita tidak melihat itu dan selalu menutup mata terkait persoalan ini. Belum lagi dengan berbagai macam kasus yang kemudian terjadi, penembakan kepolisian di Semarang misalnya.
Kita kan tahu bagaimana kemudian penembakan Semarang itu selesai konversi persnya, disampaikan seperti apa alurnya, alat-alat buktinya juga disediakan. Tapi di akhir kita sama-sama mengerti dan sama-sama paham bahwa itu adalah kepalsuan. Semua itu tidak benar dan tidak ada tawuran ataupun apapun itu. Dan ini kan akhirnya menjadi pertanyaan gitu. Apakah kemudian kepolisian memang sudah terbiasa untuk melakukan manipulasi-manipulasi sehingga ya hal-hal demikian biasa saja terjadi di institusi kepolisian. Wah, ini kan repot gitu. Kalau pada akhirnya semua keputusan yang kemudian dibacakan oleh kepolisian adalah menjadi kebenaran, tapi ternyata di belakang itu ada agenda-agenda setting yang kemudian dilakukan. Wah, ini kan pada akhirnya selain kita tidak bisa mencari keadilan karena keadilan dibeli di negara kita, di satu sisi kita juga tidak bisa menemukan kebenaran karena kebenaran diatur oleh kepolisian. Ini kan repot gitu. Kita mencari keadilan ke pengadilan, ternyata di sana terjadi jual beli. Kita mencari kebenaran ke kepolisian, ternyata di sana terjadi pembohongan. Terus kita harus mencari keadilan dan kebenaran kemana? Gak ketemu nanti kan. Dari hal ini harusnya kita bisa belajar dan kita bisa melihat bagaimana kemudian institusi kepolisian ini memang perlu rekonstruksi yang lebih baik lagi, rekonstruksi secara total dan menyeluruh, karena hal-hal ini nih adalah hal-hal yang kemudian kita sadari bersama, orang-orang tahu, orang-orang mengerti, tapi tidak ada satupun yang akhirnya mau merubah ini. Nah, ini repot nih. Kalau Kementerian Pertanian itu sudah melakukan berbagai macam perombakan-perombakan, kemudian dia mendeteksi berbagai macam aliran-aliran yang seharusnya tidak dilakukan, kan? Nah, kepolisian juga harus mencontoh itu gitu. Segera selesaikan, segera bereskan, segera tuntaskan apa yang kemudian akhirnya menjadi ketoksikan dalam institusi kepolisian. Sehingga perjalanan proses untuk menjaga keamanan, memberikan pelayanan kepada masyarakat yang prima, kemudian itu dapat dicapai dan dapat diberikan. Nah, kejadian-kejadian rentetan-rentetan ini akhirnya dapat kita lihat bagaimana kemudian ini tidak terlalu ramai karena juga tertutupi dari berbagai macam kasus-kasus keviralan Gus Miftah gitu. Tapi mau bagaimanapun itu, harusnya Bapak Prabowo melihat ini sebagai suatu bentuk untuk mengevaluasi secara total dan momentum untuk akhirnya merubah institusi kepolisian kepada kitohnya. Karena kalau kita melihat dari kasus penembakan di Semarang kepada siswa, itu kan siswanya nggak tahu salah atau kenapa gitu kan, nggak ngerti kita. Dan itu sudah dirangkai sedemikian rupa, bukti-buktinya juga lengkap, semuanya juga jelas gitu. Seperti apa kronologinya sudah jelas, tapi akhirnya dibuktikan bahwa itu ternyata nggak benar gitu. Apakah kemudian itu hanya terjadi di Semarang? Rasa-rasanya tidak gitu. Terjadi berbagai macam kebohongan-kebohongan ini, pengaturan-pengaturan setting bagaimana kemudian kronologi ini, itu rasa-rasanya juga tidak hanya terjadi di Semarang, tapi di berbagai macam pihak. Jangan-jangan berbagai macam pengedaran, kasus judi online, kemudian narkoba, dan sebagainya yang kemudian sedang ada dan marak di Indonesia, yang kemudian akhirnya menyasar pada anak-anak muda dan sebagainya ini, itu memang di-backing oleh kepolisian. Jadi semacam kepolisian ini menjadi tameng untuk kemudian berbagai macam bentuk yang kemudian tidak bisa diterima di Indonesia, narkotika, kemudian hal-hal lain yang kemudian menjurus pada ke arah sana gitu kan, itu di-backing oleh kepolisian. Judi-judi online yang kemudian sedang terjadi, orang-orang yang kemudian sedang punya usaha judi online misalnya, jangan-jangan juga di-backing oleh kepolisian. Nah, ini kan akhirnya yang menjadi persoalan, apakah kemudian selama ini misal ketika kemudian ada penangkapan-penangkapan atau OTT terkait dengan pengedaran sabu, pengedaran narkoba gitu. Mungkin saja hanya satu truk yang kemudian ditangkap. Kira-kira di jalan lain apakah kemudian juga berseliweran beribu-ribu truk atau puluhan-puluhan truk yang kemudian juga lewat? Jangan-jangan. Ini kan semacam kayak kita memberikan pajak ya kan, semacam pajak untuk kemudian ya supaya dana-dana yang lain, supaya barang-barang yang lain itu bisa diloloskan. Ini kan kalau akhirnya ternyata demikian kan repot gitu. Tapi kembali ke awal bahwa inilah hanya kemungkinan-kemungkinan ketika kemudian kita bisa belajar dari kasus penembakan siswa di Semarang. Karena mau bagaimanapun kasus penembakan siswa di Semarang ini tidak wajar, dan apa yang kemudian dilakukan kepolisian terkait berbagai macam pernyataan hingga semuanya ini barang-barang bukti yang kemudian disiapkan dan sebagainya, ini kan suatu macam kebohongan publik yang dilakukan secara masif dan kemudian kita melihat bahwa ini suatu kebenaran. Dan satu-satunya yang kemudian tidak bisa disanggah ketika kepolisian sudah memberikan pernyataan resmi, maka itu yang akhirnya menjadi keputusan dan itu yang akhirnya menjadi kebenaran. Tanpa kita pernah tahu bagaimana kemudian proses itu dibuat. Nah, kekacauan akhirnya akan terjadi kalau ini terus-menerus dilakukan, kalau ini terus-menerus tidak dibereskan.
Dan Bapak Prabowo harusnya dapat melihat ini sebagai satu momentum untuk memperbaiki institusi kepolisian agar penembakan-penembakan di Semarang yang kemudian nanti juga berdampak implikasinya kepada hal-hal yang lain di institusi kepolisian, dan ini juga menyangkut berbagai macam hal, itu dapat dibereskan. Belum lagi orang-orang yang kemudian terlibat dalam proses pembunuhan Brigadir Joshua yang dilakukan oleh Ferdi Sambo misalnya, malah dapat kenaikan-kenaikan pangkat malah dapat promosi jabatan. Ini kan repot gitu akhirnya. Kalau begitu ya harusnya kita ini mempunyai visi untuk kemudian menjadi orang yang berandal, orang yang kemudian akhirnya bisa mengatur dengan berbagai macam kekuatan yang kita punya, power-power yang kita punya, dan menyelewengkan segala kewenangan yang kita miliki ya untuk kepentingan kita gitu. Terserah gitu. Ini kan repot kalau akhirnya semuanya akhirnya berpikir demikian. Pejabat-pejabat kita akhirnya juga tidak etis karena melakukan hal itu secara masif gitu kan. Sehingga apa yang kemudian perlu menjadi evaluasi dari institusi kepolisian ini perlu dilakukan, dan momentumnya tepat untuk dilakukan sekarang di proses pemerintahan baru. Maka untuk kemudian memperbaiki ini menjadi baru itu juga tepat untuk segera dilakukan. Maka seharusnya dari berbagai macam kasus-kasus peristiwa ini Bapak Prabowo sudah bisa melihat apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki institusi kepolisian. Jangan sampai persoalan-persoalan ini juga terjadi berikutnya, juga terjadi kembali di episode-episode lain, di tempat-tempat lain, di kasus-kasus lain. Bisa saja besok bukan tentang penembakan, bisa saja besok tentang narkoba, bisa saja besok tentang judi online, atau tentang apapun yang kemudian menyangkut tentang penegakan hukum di negara kita ini. Tapi kalau pada akhirnya ini hanya diabaikan sebagai angin lalu yang lewat dan ditutupi untuk kemudian memperbaiki citra kepolisian, ya sampai kapanpun kita tidak akan menemukan institusi kepolisian yang baik dan yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat. Pada akhirnya Bapak Prabowo harus melihat sebagai momentum untuk kemudian mengambil alih dan merekonstruksi institusi kepolisian menjadi lebih baik. Jadi apapun yang kemudian akhirnya menjadi persoalan dalam institusi kepolisian segera diperbaiki, dan apapun yang kemudian akhirnya menjadi permasalahan di institusi kepolisian jangan ditutupi hanya untuk kemudian mendapatkan citra nama baik. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.